Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teteh Rina. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi filosofi pendidikan topik 5 tentang pendidikan yang memerdekakan dari perspektif lain. Pada kesempatan ini, saya akan mengkaitkan pemahaman topik 5 dengan topik 1, 2, dan topik 3. Pesan kuncinya, didiklah anak sesuai dengan zaman dan kodratnya. Pemahaman topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan adalah tempat bermain benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan menjadi ruang berlatih, tumbuh nilai kemanusiaan dan diteruskan dan diwariskan. Topik 2 tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Yang kedua, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, sistem AMOM merupakan metode untuk menuntun peserta didik. Yang keempat, budi pekerti sebagai perpaduan antara cipta karsa yang menciptakan karya yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pemahaman topik 3 tentang identitas manusia itu terdiri dari 3, berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan, menjadi manusia Pancasila, dan menjadi manusia Indonesia religius. Topik 4 yaitu tentang Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menggambarkan jati diri bangsa. Pancasila menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pendidikan nasional Indonesia didasarkan pada profil Pancasila sebagai perwujudan manusia Indonesia yang kuat dengan nilai-nilai luhur budaya yang menjadi akar pendidikan dalam upaya memaknai dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan. Pada topik 5 ini tentang pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik harus mendapatkan tuntunan yang sesuai dengan sistem AMOM yang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpihak pada peserta didik. Yang kedua, memberikan kebebasan pada peserta didik dalam berkarya dan mengembangkan prestasinya. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mampu mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Pentingnya penanaman karakter Pancasila, pendidikan di Indonesia saat ini kurikulum Merdeka memuat profil pelajar Pancasila guna mewujudkan pelajar Indonesia yang dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran abad ke-21 yang berpusat pada peserta didik, tentunya perlu peran pendidik untuk menuntun dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila tersebut. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik dan berpihak pada peserta didik sudah diimplementasikan dalam pendidikan nasional dengan menerapkan kurikulum merdeka. Selain itu, sekolah mitra yaitu SD Negeri 74 Kota Bengkulu sudah mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Di sekolah, peserta didik melakukan pembelajaran dengan semangat dan dapat belajar secara leluasa dengan mengembangkan minat dan bakat tanpa adanya belenggu. Kesimpulannya, Indonesia mengalami transformasi pendidikan sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang, termasuk perubahan pendidikan abad 21. Menurut gagasan Ki Hajar Dewantara, meskipun didukung oleh perkembangan teknologi, Indonesia tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan menjaga identitas dan entitas manusia Indonesia dalam evolusi pendidikan. Pendidikan abad 21 diharapkan memberikan kebebasan, kemandirian, dan kemampuan mengatur kehidupan tanpa tekanan, seperti yang telah diimplementasikan beberapa sekolah untuk memerdekakan peserta didik. Itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.